Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadhani Yulianti dari program studi Manajemen Perhotelan Universitas Asia Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil buku kerja kewirausahaan saya 4 dan 5. Untuk lebih lanjutnya, terus tontonin video ini ya. Di sini saya akan membahas STDKWU 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya Cake and Bakery, produk jasanya berupa Korean Bento Cake. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu elemen, kriteria untuk kerja, dan batasan variabel. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Yang alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi berdasarkan tantangan cash flow dan penanaman modal. Lalu sumber-sumber modal personal dapat diidentifikasi melalui dana pribadi pendiri maupun teman dan keluarga. Lalu potensi peningkatan pendana dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan ini mencakupi personal fund atau dana pribadi dan debit financing atau pembiayaan berhutang. Selanjutnya untuk identifikasi yang kedua yaitu sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Diidentifikasi melalui business angels yang mempunyai karakteristik menginvestasikan uang sendiri ke dalam proyek, membuat keputusan sendiri mengenai investasi, berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan mempunyai keuntungan di masa depan, dan tujuan utama mereka adalah menerima pengembalian investasi mereka. Nah, untuk di sini saya memilih investasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan kita mempunyai keuntungan di masa depan. Jenis venture capitalnya itu dapat diidentifikasi beberapa cara, yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan, cara penghimpunan, dan cara kepemilikan. Nah, di sini saya memilih cara kepemilikan, yaitu berdasarkan privat, public. Ada initial public offering, yaitu yang diidentifikasi. IPO ini dapat memberikan manfaat beberapa, yaitu mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, diversifikasi likuiditas dan portofolio, monitoring, dan di sini saya memilih pengakuan investor dan perubahan modal. Lalu yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Dan di sini diidentifikasi melalui bank komersial. Bank komersial ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu untuk secara historis bank umum ini tuh belum dipandang sebagai sumber pendanaan yang praktis untuk perusahaan pemula. Sentimen ini juga bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank ini beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Lalu bank ini juga tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage-nya yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen kas yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu di sini ada poin SBA granted loan yang diidentifikasi. Nah, di sini memiliki SBA tersendiri ini tuh memiliki karakteristik, yaitu pinjaman tersebut untuk usaha kecil tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Lalu SBA ini tuh juga program yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil seperti KUR. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA itu sendiri. Dan pinjaman jaminan SBA ini tuh dapat digunakan hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu ada sumber-sumber pinjaman lainnya yang dapat diidentifikasi yang mencakupi teman dan keluarga serta organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok, contohnya seperti koperasi. Lalu yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Di sini tuh contohnya ada leasing yang akan diidentifikasi. Kalau leasing itu tuh punya beberapa karakteristik. Yang pertama, keuntungan utama dari leasing itu sendiri memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Nah, di sini sebagian besar sewanya itu juga menggunakan uang muka yang sederhana dan pembayarannya pun bulanan selama masa sewa. Lalu ada SBIR. Di sini small yang disebut
SBIR itu adalah Small Business Innovation Research, dan STTR yaitu Small Business Technology Transfer atau Grant. Nah, SBIR ini tuh dan STTR ini tuh memiliki karakteristik, yaitu program SBIR tersendiri ini tuh adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Lalu programnya itu dapat diidentifikasi melalui SBIR tuh mempunyai 3 fase loh, yang berarti ada bahwa perusahaan tersendiri itu memenuhi syarat untuk memiliki potensi menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Lalu selanjutnya saya akan membahas buku STDKW 10, yaitu mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkahnya yang pertama, mengidentifikasi peluang pemasaran dengan kriteria informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasarannya. Di sini kita menganalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran, yaitu berupa informasi tentang kebutuhan pasar yang dapat mencakupi informasi pasar yang komparatif. Di sini tuh kita mampu nggak memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Lalu kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, saham, tren dan perkembangan pasar yang baru, dan profitabilitas. Lalu jenis pemasarannya itu juga dapat mencakupi dari bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, dan pemasaran layanan. Lalu poin kedua yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Di sini tuh diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar yang baru itu dapat mencakupi e-commerce misalkan. Lalu kontribusinya pada bisnis tuh berupa pertumbuhan, saham, serta profitabilitas. Pendekatan kewirausahaan yang inovatif dan ide-ide kreatif. Di sini diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial dan dikembangkan menjadi peluang pemasaran potensial juga. Pendekatannya apa aja sih? Yaitu functional approach. Di sini tuh ada penjualan, pembelian, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar, dan juga ada managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha. Lalu poin kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran ini diidentifikasi kemungkinan karena mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi mereka. Peluang pemasaran itu mencakupi pengembangan, ada penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Di sini saya memilih pengembangan produk karena dijual kepada pelanggan dengan mengubah feature, advantage, dan benefits-nya dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. Lalu ada hasil evaluasi peluang, yaitu diidentifikasi untuk menentukan adanya dampak pada basis bisnis ini dan pelanggan yang ada saat ini. Hasil evaluasi peluang itu dapat mencakupi desain fungsional dari produk tersebut dan dari daya tarik penampilannya. Terus lalu fleksibilitas yang memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen sendiri atau perubahan teknologi dan persaingan. Lalu adanya daya tahan bahan baku produk, keamanan produk yang tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional yang normal. Lalu ada standarisasi dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Lalu dari segi kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran itu kita bisa dinilai berdasarkan faktor eksternalnya, biaya, manfaat, resiko, dan bahkan peluang. Lalu di sini kelayakan finansial itu dapat mencakupi faktor eksternal yang seperti kode etik, kebijakan dan pedoman peraturan, undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Lalu kemungkinan strategi pesaing potensial ini juga diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaingnya itu dapat mencakupi pemotongan harga, kupon,
dan lain-lain. Lalu ranking peluang pemasaran di sini dalam hal kelayakan dan kemungkinan untuk kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasarannya itu dapat mencakupi seasonal topics. Lalu poin ketiganya nih, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Yang poin pertama itu perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang udah layak. Perubahan yang diperlukan tuh apa aja sih? Perencanaan proyek, pemasaran dan data pemasaran, serta menganalisis pemasaran tersendiri. Lalu yang kedua, perubahan organisasi. Untuk layanan basis ini, pelanggan yang meningkat atau berbeda termaksud penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi berupa fungsional organisasi, struktur organisasi berorientasi pelanggan, dan organisasi lini dan staf. Lalu perkiraan kebutuhan ini, sumber daya ini juga untuk operasi bisa diubah, mulai dari biaya produksinya, biaya promosi, dan untuk pelatihan staf. Lalu komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini tuh kepada pemangku kepentingan utama, yaitu ada staf keuangan, staf sumber daya manusianya, pemilik maupun staf produksi. Lalu yang terakhir, dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Nah, di sini sudah ada kuesioner penelitiannya. Jadi, untuk hasil rekaman-rekamannya sudah tersedia di dalam kuesioner penelitian model identifikasi. Kita bisa lihat di sini. Sekian hasil dari presentasi buku KWU 4 dan 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.